Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukur dalam segala hal. Bersyukur kata kerja aktif, melakukan yang benar dan sangat positif, dan dilakukan dalam segala hal. Segala hal, situasi dan keadaan, susah senang, sedih bahagia, duka dan suka, mendapat atau kehilangan, untung dan rugi, berhasil atau gagal, jadi atau tertunda, setia atau dikhianati, bangun atau hancur, hidup atau mati. Segala hal, dua sisi kehidupan yang kita jalani, di paradoksalnya fakta hidup yang kita hadapi. Firman Tuhan kata-kata ampuh untuk menetralisir keadaan sehingga kita ditolong untuk tetap berada dalam posisi hidup di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai milik Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Harus diakui menjalani hidup di dunia tidak mudah. Dunia yang menawarkan seolah-olah kita hidup terus sehingga semua fasilitas dibangun sebegitu menarik dan membuat kita seolah-olah tinggal betah dan berlama-lama ada di sana. Walaupun kita tahu kompensasinya mahal dan ditentukan untuk mengikat kita seakan-akan itulah segalanya bagi kita. Dan karena itu kita dibuatnya bersyukur. Dan anehnya, banyak sekali orang berjuang untuk sampai di sana, sampai berlelah tak kenal waktu. Setelah itu, apakah ucapan syukur datang dari kedalaman hati? Belum tentu. Sebab merasa ini kerjaku, ini usahaku. Juga dalam keadaan sulit dan menderita, acap juga kita katakan apa alasan untuk bersyukur? Wong kita tidak enak, tidak aman, tidak sejahtera, tidak bahagia, benar-benar susah, sedih dan menderita. Dalam hal itu apakah berhenti dulu derita baru bersyukur? Akankah kesusahan hidup berhenti? Belum tentu juga. Nasib baik, nasib buruk siapa yang tahu? Bukan situasi itu yang menentukan kita bersyukur, tetapi hati yang mengenal dan percaya pada Tuhan, itulah kuncinya. Bagaimana kita menjalani hidup yang tidak mudah ini? Kerasnya dunia ini berjalan, kompetisi yang tak kunjung berhenti entah sampai kapan. Syukurnya bagi kita adalah firman Tuhan ada hidup di dalam dunia ini. Dan inilah harapan, kekuatan kita satu-satunya. Apa saja, segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita sekarang, bersyukurlah. Mengapa? Karena Tuhan ada untuk kita. Tuhan ada di semua keadaan kita. Tuhan melihat dan tahu apa yang kita perlukan. Dan Tuhan menghendaki memang supaya kita mengucap syukur. Kalau Tuhan menghendaki, mari kita lakukan. Kalau Tuhan mengatakan, itu pasti hidup bersyukur membuat kita tenang, damai dan bahagia. Mengucap syukur sebab Tuhanlah yang empunya kita. Dialah hidup kita dan bagi Dialah kita hidup. Bersyukur tanda kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Jangan lupa bersyukurlah senantiasa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, Engkau mengingatkan kami supaya kami bersyukur dalam segala hal di kehidupan kami, karena itulah Engkau kehendaki dari kami. Kami tahu Tuhan, kalau Engkau yang berfirman, biarlah kami mengikutinya dan kami percaya kepada kebenaran firman-Mu. Engkau juga Tuhan melihat setiap hal di kehidupan kami. Banyak di antara kami mengalami kesusahan dan juga banyak mengalami kebahagiaan.
Tapi biarlah Tuhan kami selalu bersyukur di kebahagiaan itu karena kami tahu Tuhan menganugerahkannya kepada kami. Bahagia, keberhasilan bukan karena kerja kami, tapi karena Tuhan memberikannya kepada kami. Karena kami mengenal itu pemberian Tuhan, biarlah kami bersyukur. Bahkan ketika kami juga mengalami kesusahan, kesedihan, bahkan dalam keadaan sakit, Engkau juga menghendaki kami bersyukur. Karena di dalam keadaan sakit Engkau juga ada menyertai kami. Dan Engkaulah kekuatan kami menghadapi semuanya. Engkau tidak meninggalkan kami dalam keadaan sulit di kehidupan kami. Karena itu kami mau bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau meneguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu tetap hidup di hati kami. Dan kami boleh berucap bersyukur. Dengan bersyukur kami boleh tenang, kami boleh merasakan damai, kami boleh merasakan bahagia. Karena Engkau Tuhan ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu senantiasa hidup dan menuntun kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, dengarkanlah doa kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Semua orang tahu merokok berbahaya, tapi kenapa masih banyak yang tetap merokok? Seorang perokok bisa merokok sambil menggendong anaknya. Tanpa sadar, yang ia cintai jadi korban pertama. Merokok merampas akal sehat. Tahu itu buruk, tapi sulit berhenti. Rokok bukan sekadar nikotin. Ia membakar uang, waktu, dan masa depan. Karena itu, kita perlu membahas rokok lebih dalam, bahkan dari sisi yang jarang diperbincangkan. Ikuti seminar kesehatan, merokok dan bahaya yang menyertainya. Bukan sekadar bicara kandungan asap, tapi tentang hidup, iman, dan masa depan.